Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video kami yang berjudul Perkembangan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang pertama, faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi di Indonesia. A. Inflasi yang sangat tinggi. Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang pendudukan Jepang yang tidak terkendali jumlahnya. Keadaan itu semakin bertambah parah setelah tentara sekutu menduduki kota besar dan menguasai bank. Pemerintah Republik Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang Jepang karena mempunyai mata uang sendiri sebagai alat tukar. Untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang, yaitu mata uang De Javaci, Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Panglima AFNIE yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stafford, tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan berlakunya uang nica daerah yang diduduki di sekutu dengan maksud sebagai pengganti uang Jepang yang merosot. Dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1946 tanggal 25 Oktober diatur dasar penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia yang pada waktu itu sebagai berikut. 1. Yaitu Rp50.000 disamakan dengan Rp1 ori. 2. Di luar Jawa dan Madura Rp100.000 uang Jepang disamakan dengan Rp1. Yang B. Adanya blokade ekonomi di Belanda. Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi yaitu sebagai berikut. 1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan ke Indonesia. 2. Mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing. 3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Usaha-usaha untuk menebus blokade ekonomi Belanda. 1. Usaha yang bersifat politis. Indonesia mengirim bantuan beras sebanyak 500 ton dengan harga sangat murah pada India. India mengirim bahan pakaian untuk yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. India menjadi negara pertama paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik di forum internasional. 2. Usaha yang bersifat ekonomis. Pemerintahan Indonesia mengadakan hubungan langsung dengan luar negeri. Usaha dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC). Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut dengan Kementerian Pertahanan. Usaha di luar negeri. KPULN yang dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. C. Kas negara dalam keadaan kosong. Pajak dan bea masuk pada awal kemerdekaan yang sangat dikit sehingga pendapatan pemerintahan semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya. 2. Upaya pemerintah mengatasi kesulitan moneter. A. Melakukan pinjaman nasional dengan persetujuan BPKNIPIR Suratman selaku Menteri Keuangan.
melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali selambat-lambatnya 40 tahun. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sebesar 500 juta. Dengan uang tersebut tentu dapat menambah kas negara. B. Mengadakan konferensi ekonomi. 1. Konferensi Ekonomi 1 dilakukan pada bulan Februari pada tahun 1946 oleh cendekiawan, gubernur dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran IR Darmawan Mangunkusumo. Hasil yang dicapai dalam konferensi ini adalah penghapusan secara berangsur sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi diganti dengan sistem sentralisasi. 2. Konferensi Ekonomi 2. Konferensi Ekonomi 2 diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Permasalahan yang dibahas adalah program ekonomi pemerintahan, keuangan, pengendalian harga, distribusi, dan lokasi tenaga manusia. Saran tersebut terrealisasi pada tanggal 12 Mei 1946. C. Pembentukan Planning Board. Badan ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. Aka Gani. Tugas badan ini adalah membuat perencanaan pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perencanaan Ekonomi. 1. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. 2. Bangunan umum vital milik asing akan disionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. 3. Perusahaan modal asing akan dikembangkan kepada yang berhak sesudah diadakan Perjanjian Republik Indonesia. Badan perencanaan ini pada bulan April 1947 diperluas menjadi Panitia Pemikiran Selasar Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh Hatta. D. Plan Kasimo. Pada awal kemerdekaan, dasar ekonomi negara kita bergantung pada produksi pertanian. Menteri Usaha Makanan LG Kasimo membuat perencanaan produksi 3 tahun. Berikut langkah-langkah dalam Plan Kasimo. 1. Mengadakan program intensifikasi di Jawa, yaitu penanaman padi bibit unggul. 2. Menyediakan kebun bibit di setiap desa untuk menyediakan bibit unggul bagi rakyat. 3. Menanami tanah-tanah yang kosong, terutama di Sumatera. 4. Memelihara hewan secara baik, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. 5. Melaksanakan program transmigrasi terutama dari Jawa ke Sumatera. Rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang diprokersi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi di samping meningkatkan perang dan aparat ekonomi. Jumlah satuan Angkatan Perang dikurangi dan selanjutnya mereka disalurkan ke bidang lain, produktif, dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Persatuan Negara Ekonomi PTI dipimpin oleh motif tujuan adalah menggiatkan kembali prestasi pengusaha swasta. Dengan dibentuk PTI ini diharapkan dapat melayakkan individualisasi di kalangan organisasi sehingga dapat memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. PTI tidak dapat berjalan dengan baik hanya mampu mendirikan bentuk PTI Yogyakarta dengan modal 5 juta.